Batu saya udah Islam dan sekarang ini lebih memperdalam aja, menghadapin ya mempersiapkan kematian gitu. Iya, Mungkin kan di Indonesia mau eksekusi saya kan. Eksekusi mati terpidana narkoba akhirnya dilakukan tadi dini hari sekitar pukul 00.45 di Nusa Kambangan, Cilacap. Eksekusi dilakukan diiringi hujan deras yang terjadi sejak malam. Ini merupakan tahap ketiga eksekusi mati kepada para terpidana, di mana salah satunya adalah Freddy Budiman, bandar narkoba yang sempat menjalankan bisnis meski mendekam di balik penjara. Freddy mengalami perubahan penampilan yang sangat mencolok dalam beberapa tahun terakhir. Ia berubah menjadi lebih religius dan dalam pengakuannya kepada media, ia siap dengan hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya. Pujian kepada Presiden Jokowi juga sempat dilontarkan Freddy. Sementara itu, istri Zulfikar Ali merasa beruntung suaminya ditunda dieksekusi mati. Hewan Pak, ini bukan hewan, ini manusia Pak, tolong. Terakhir kali tolong Pak, tolong. Emang malam ini udah jelas Bu? Iya jelas, mereka bilang setelah jam 12. Keadilan harus ditegakkan, keadilan harus ditegakkan. Negara ini kalau mau benar, keadilan harus ditegakkan. Jangan seperti ini. Mau jadi apa negara kita ke depannya? Malu sama dunia, malu. Sejak dari Batu saya udah Islam dan sekarang ini lebih memperdalam aja, menghadapin ya mempersiapkan kematian gitu. Iya, Mungkin kan di Indonesia mau eksekusi saya kan. Oh gitu. Udah tahu emang. Udah tahu semua terpidana mati yang melanggar kan harus siap menghadapi. Sama aja, jalanin aja. Kan narkoba kan ya banyak juga selain saya kan. Iya. Banyak temennya gitu. Bukan saya aja yang terpidana mati, semua juga banyak kan yang ngalamin itu. Jadi siapa yang berani berbuat ya itu resikonya. Minta maaf gimana maksudnya? Ya, minta maaf aja atas tindakan saya meracunin orang-orang dengan narkoba. Terus ya mudah-mudahan lah hikmahnya ada. Saya juga harus berhenti. Dari pidana yang dieksekusi, Freddy Budiman paling mendapatkan sorotan. Selain karena sepak terjangnya di dunia narkoba yang seolah tak takut dengan hukum, ia juga dikenal dekat dengan seorang model, Anggita Sari. Terkadang seminggu saya bisa 3 kali seminggu. Tapi kalau lagi sibuk ya kadang saya izin, Mas maaf ya saya nggak bisa besuk gitu minggu ini gitu. Ya gitu-gitu aja. Pro dan kontra masih terus terjadi atas eksekusi hukuman mati kepada terpidana narkoba. Banyak yang tak setuju adanya hukuman mati meski sudah tertulis dalam undang-undang. Tetapi dukungan atas hukuman mati kepada para pengedar narkoba ini jauh lebih banyak lantaran bahaya narkoba yang mengintai generasi muda bangsa. Memang hukum mati itu dikenal di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Hukuman mati adalah merupakan bentuk sanksi dari negara tersebut. Nah, masing-masing negara mempunyai kedaulatan hukum, mempunyai hak yang mesti bisa dipertanggungjawabkan dengan secara hukum, termasuk menghukum mati orang. Nah, ketika seseorang dihukum mati, tentu ada berbagai hal dan argumen-argumen hukum di situ. Tidak mungkin seseorang akan dihukum mati dengan mereka tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, karena mereka dihukum mati, biasanya mereka telah memenuhi berbagai kriteria-kriteria. Apalagi mereka sampai dieksekusi. Kalau seseorang itu sudah akan dieksekusi, menjalani hukuman mati, mereka sudah memulai proses hukum yang sangat panjang. Hukum pun selalu memberikan akomodatif, memberikan kepentingan-kepentingan tidak hanya kepentingan negara, tetapi kepentingan bagi seorang yang melanggar hukum pun tetap diperhatikan. Apa perhatiannya? Jika mereka tidak terima atas putusan tingkat pertama, bisa mengajukan banding, bisa mengajukan kasasi, dan bisa menuntut peninjauan kembali. Ini merupakan hak-hak yang diberikan oleh lembaga penegak hukum kepada seseorang yang telah dijatuhi hukuman dengan hukuman mati misalnya. Mereka tetap diberikan haknya. Walaupun seseorang yang telah akan dieksekusi hukuman mati, mereka pun diberikan haknya juga. Termasuk misalkan ketemu saudaranya.
mereka bisa menyampaikan pesan-pesan terakhirnya apa. Ini adalah merupakan satu cerminan bahwa pencabutan hak tidak secara mutlak diambil, tetapi ada proses-proses hukum yang mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan. Menurut hukum agama, ketika orang yang menyebarkan narkoba, ketika divonis mati atau dieksekusi mati, itu secara hukum agama itu adalah diperbolehkan. Karena apa? Dia udah membunuh orang banyak. Itu jangankan satu narkoba, dicuil-cuil jadi sedikit pun juga akan membunuh orang lain. Karena apa? Itu bukan hanya membunuh orangnya, tetapi membunuh keluarganya yang apabila hartanya banyak dijual karena untuk membeli narkoba itu sendiri. Nggak tahu lagi sih mesti bagaimana, karena bandar-bandar seperti ini nggak ada kapoknya, mau dipenjarakan dia tetap jualan dalam penjara. Itu saya juga nggak ngerti sih kok bisa jualan di dalam penjara. Mungkin ada anak buahnya lagi yang ngelanjutin pekerjaannya dia, tapi susah sih pro dan kontra lah. Kalau sesuai dengan agama ya tidak boleh, tapi hukuman yang paling beratnya ya harus seperti ini. Kalau penjara seumur hidup kayaknya susah sih. Nggak tahu sih mesti bagaimana, cuma kalau dibilang saya setuju dengan ini sebenarnya kurang setuju, tapi saya tidak tahu lagi apa yang mesti dilakukan gitu. Memang apapun pekerjaannya, kalau mengandung bahaya memang harus ada resikonya, ya. Saya dulu kan 15 tahun yang lalu, tahun 2000, ya kan, udah saya bayar kesalahan saya, dihukum 1 tahun saya terima, ya kan. Tapi kalau masalah eksekusi mati ini kan udah wewenang negara kita negara hukum, dan waktu itu memang ini kan udah melebihi sebagai bandar, ya. Dan undang-undangnya juga udah ada, pemakai segini, pengedar segini, bandar besar segini, ya harus kita terima.